Kemudian ada nomor 2, sistem informasi geografis memiliki banyak manfaat, salah satunya di bidang tata ruang dan perencanaan wilayah. Manfaat tersebut diantaranya adalah, kita lihat ya, ini adalah bidang tata ruang dan perencanaan wilayah. Sebenarnya ada beberapa contoh pemanfaatan dari SIG ataupun PJ. Ada banyak sekali bidang yang bisa dimanfaatkan atau bisa memanfaatkan SIG dalam perencanaannya. Nah, beberapa contoh pemanfaatan SIG adalah yang pertama, yakni pada bidang sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia kan banyak ya. Nah, untuk pemanfaatannya agar tidak dieksploitasi secara besar-besaran atau mungkin agar tidak terjamah yang harusnya swaka marga satwa atau mungkin cagar alam malah dijadikan perindustrian atau pohon-pohonnya ditebangi atau dirusak. Itu salah satu fungsi sistem informasi geografis dalam bidang sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada dalam perencanaan ruang. Perencanaan ruang ini biasanya lebih mengatur tata ruang kota, baik itu kota itu dijadikan sebagai apa sih, misalkan kayak Kota Batu itu penataannya memang dijadikan seapi atau sedemikian rupa, soalnya kan di sana dijadikan kota wisata kalau nggak menarik kan nggak bisa dijadikan untuk minat pengunjung atau pelancong itu ke Kota Batu itu kan lebih sedikit, makanya dijadikan sedemikian rupa dijadikan untuk kota wisata. Kemudian yang ketiga adalah kependudukan di sini sebagai sistem plottingnya seperti itu. Kemudian ada dalam bidang pendidikan, mana saja sih yang membutuhkan fasilitas prasarana pendidikan, di mana aja sih, yang kurang di mana aja sih, sebaiknya dengan penduduk yang sekian, kemudian usia sekolahnya sedemikian. Nah, apakah tepat membangun di daerah situ? Kemudian yang kelima ada dari segi militer. Nah, ini segi pemerintah dan perang gitu. Kemudian kita coba analisis dari soal. Untuk soal yang pertama, untuk option yang pertama, penataan ruang terbuka hijau. Kalau ruang terbuka hijau berarti kan ini benar-benar ditata. Penataan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu biasanya ada di sebuah kota. Nah, berarti dia itu termasuk ke dalam perencanaan ruang, dalam fungsinya perencanaan ruang. Terus kemudian yang kedua, inventarisasi sumber daya alam, berarti ini termasuk pemanfaatan dalam bidang sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur jalan raya. Ketika sebuah kota jalanannya amburadul kan juga tidak bisa kan, akan bertentangan dengan hak-hak lainnya, maka harus ada perencanaan. Jadi ini juga termasuk perencanaan ruang. Kemudian yang keempat, monitoring kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan ini lebih ke sumber daya alam, apakah bisa dimanfaatkan atau apakah ada kerusakan. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3.